Terus diberikan konsekuensi logisnya, disuruh mengulang mengerjakan PR di papan tulis. Ya. Itu. Tidak mengerjakan PR, Ada terus diminta untuk mengerjakan di papan papan tulis. Oh sih, makan dulu. Ya ada hubungannya ya. Ada yang mau naik omah garap, saiki naik sekolah kon garap. Ada hubungannya berarti. Ya. Iya, terima kasih. Yang lain kelompok yang lain boleh 2, boleh 4, boleh 3 memberi contoh. Ji monggo Pak. Ya, sampaikan Bapak hubungan antara hukuman dengan konsekuensi logis. Perbedaan Ji. Kalau hukuman itu selalu memvonis anak sehingga mematikan potensi. Satu. Ya. Ji. Tapi kalau konsekuensi logis itu kita ambil perkata, konsekuen itu berarti ada tanggung jawab. Iya. Atau endingnya itu logis masuk akal. Berarti kalau konsekuensi logis itu tidak memvonis tapi mencarikan solusinya. Iya. Biar anak yang menyimpang itu nanti bisa menyimpangnya jadi positif, tidak negatif. Mungkin itu, Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu, Pak. Luar biasa. Ya. Itu betul, Pak. Jadi kalau hukuman itu berarti kita seolah-olah itu yang paling berkuasa dan anak itu kita kuasai, sehingga anak harus patuh pada guru. Iya, Pak. Iya, benar, Pak. Nanti antara lain itu. Yang lain? Kelompok itu kapan jadikan Pak? Iya, bagus jawabannya ya. Kelompok 3, monggo Ibu. Monggo. Terima kasih. Ini saya nambahi aja dari Bapak Aris. Pak Aris ya. Hukuman itu yang berkuasa adalah yang memberi hukuman dan hukuman ini ada akibatnya. Iya. Akibatnya biar dihukum itu bisa baik dan bisa jelek. Jeleknya apa? Dia bisa dendam karena tidak terima dihukum. Ya, itu. Kemudian untuk konsekuensi logis itu adalah tindakan yang diberikan kepada pelaku bullying itu menjadi sesuatu yang akhirnya pelaku itu menjadi sembuh total, tidak ada rasa dendam dan lain sebagainya. Itu perbedaannya seperti itu. Jadi sekali lagi hukuman itu bisa ada 2 hal. Itu nanti yang dihukum itu bisa sembuh total atau bisa dendam. Itu. Ya, saya kira gitu. Terima kasih Ibu. Misal sudah diberi surat. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Aris? Ini ya. Ibu, siapa Ibu? Iya. Ini agenda apa Mas? Agenda apa ini? Nah, pelatihan disiplin positif dan pencegahan bullying untuk guru. Ini berapa sekolah yang dijadikan lokasi pelatihan? Hah? Ada berapa sekolah? 2 sekolah. Selain SMP Negeri 6, SMP 2 Prambanan. sudah yang SMP 2. Kapan? Senin sampai Kamis. Kemarin tanggal berapa Pak? Tanggal berapa? Senin ini tanggal berapa? 25 ya. 25. 26 berarti juga. Maka kita lanjutkan. Terima kasih. Berikutnya yaitu Pak. Namanya siapa Pak? Ahmad Syagur. Oh, terima kasih ya. Mengonstruksi sebuah konsekuensi logis, menangani masalah dengan konsekuensi logis. Nanti dituliskan secara kelompok, dibagi menjadi 7 kelompok dulu saya bagi menjadi 7 kelompok. Tolong berhitung mulai dari Ibu Erna. 1, 2 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, ya keras Bu. 5, 6, 7. 1, 2, Pak Tri, 3. Pak Markus mana Pak Markus? 7 terus 1, 2, Pak Tri, 3 pas. 4, 5, 6, 7. Ya Pak Agus 7. 1 Mas Diki, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pak Desa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Buki. 1, 2, 3,
Jonina 7. 1, 2, 3. Nanti bergabung. Ya. Jadi masing-masing kelompok ada berapa ini ya? Nanti nomor yang sama itu menjadi kelompok yang sama. Berarti nomor 1 berarti kelompoknya juga nomor 1. Kelompok 7 berarti nomornya 7. Nanti nih Bapak Ibu, nanti kita akan mengkonstruksi, dilanjutkan Mas Kim dulu. Terima kasih. Nanti akan diperdalam oleh Pak Kim. Saya akhiri, nanti saya sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan Nggak kelihatan Mas? Pak Jono lah. Oke, Bapak Ibu semangat pagi. Waduh, belum nih. Semangat pagi. Oke, Bapak Ibu tadi sudah menggali ya soal tadi disinggung lagi soal misbehave, kemudian perilaku negatif anak. Bapak Ibu, saya menyinggung yang kemarin bahwa yang tadi juga sudah disinggung bahwa dalam disiplin positif ini kita ingin mencari alternatif lain tanpa membuat anak memperoleh dampak negatifnya, dan kita guru juga tetap merasa enjoy. Jadi kemarin itu kita Pak Satrio bilang kita guru maupun murid selamat ya Pak lahir batin begitu ya, sama-sama senang ya. Oke Bapak Ibu, jadi dalam disiplin positif kemarin hukuman itu berdampak negatif ya kan? Ya. Nah sekarang mau kita ganti. Kalau hukuman berdampak negatif bukan berarti kita mendiamkan, dan bukan berarti kalau kita lulus anaknya jadi baik. Bukan, tapi ada intervensi juga. Ada intervensi, ada tindakan guru. Apa itu? Itu konsekuensi logis. Nah sebelumnya kemarin, sebelum membuat konsekuensi logis, sebelum kita memberikan intervensi tindakan pada anak, yang harus dilakukan apa? Yang disebut oleh Mbak Sasa, yaitu kita harus membangun koneksi dulu, hubungan dulu dengan anak sebelum kita melakukan tindakan. Nah setelah kita melakukan hubungan, membangun hubungan dengan anak, sekarang kita ambil tindakan. Apa itu tindakannya? Yang disebut dengan konsekuensi. Tadi sudah Bapak disebutkan konsekuensi itu kira-kira akibat, benar begitu tadi ya? Akibat atau hal yang harus ditanggung oleh anak supaya dia belajar dari kesalahannya. Oke, Bapak Ibu mungkin berikutnya Mbak Sasa, ini konsekuensi logis. Nah ini nanti kegiatan kita tadi Pak apa itu? Konsekuensi ada dua Bapak Ibu. Action. Ada dua. Jadi sebelum kita nanti kerja kelompok saja kita diskusi dulu. Konsekuensi ada dua. Pertama natural, kemudian yang kedua logis. Bapak Ibu dua-duanya bisa kita gunakan untuk mendidik anak. Tapi dalam hal disiplin positif kita fokus ke konsekuensi logis. Nah, kalau natural itu alamiah, kita akan mendapatkannya tanpa ada intervensi orang lain. Kira-kira contohnya bagaimana Bapak Ibu? Misalnya tadi pagi saya tidak sarapan nih. Lapar. Tanpa Bapak Ibu apa-apain kepada saya akan merasa lapar. Tanpa ada intervensi apapun, saya akan merasa lapar. Itu konsekuensi alami. Itu juga bisa kita gunakan untuk mendidik anak melalui diskusi. Lapar kan? Kalau nggak makan, saya begitu. Nah itu bisa kita gunakan. Nah kalau konsekuensi logis, ada intervensi orang lain dalam hal kita sebagai pendidik, ada intervensi guru terhadap perilaku anak. Contohnya, kalau buang sampah, seseorang buang sampah, sudah pasti otomatis dipungut nggak? Belum tentu. Harus ada orang lain, apakah mengingatkan atau menegur, benar? Nah, itu yang dinamakan oleh konsekuensi logis. Ada intervensi orang lain. Begitu. Kalau anak tidak mengerjakan tugas, apakah otomatis dia akan sadar? Belum tentu. Nah, untuk dia sadar, maka harus ada konsekuensi. Namanya konsekuensi logis. Bahasa sah, boleh teruskan? Konsekuensi logis dalam disiplin positif harus 4 prinsipnya. Pertama itu adalah berhubungan. Maksudnya berhubungan, akibat atau tindakan yang harus diambil anak harus berhubungan dengan
kesalahan. Jadi anak yang terlambat disuruh menyuci kamar mandi, berhubungan tidak? Tidak, dia bukan mengotori kamar mandi, dia terlambat. Nah, anak yang misalnya tidak mengerjakan tugas disuruh berdiri di depan kelas, berhubungan tidak? Tidak. Oke. Kemudian menghormati anak. Nah, menghormati anak ini berarti ketika kita mendorong, mengintervensi anak untuk melakukan tindakan tertentu, kita tidak boleh melebeli. Misalnya kamu anaknya memang malas nih, oke, misalnya berhubungan, dia misalnya terlambat, maka dia harus mengganti jamnya. Katakan terlambat 5 menit, jamnya ditambah 5 menit. Atau katakan dia tidak mengerjakan tugas, dia harus mengerjakan ulang. Katakan begitu. Nah, tapi ketika kita lebih dia kamu memang malas sudah beberapa kali, itu tidak menghormati dia. Nah, jadi dalam konsekuensi logis itu, prinsip itu harus ada, menghormati anak. Nah, kemudian logis ini dapat diterima anak. Misalnya, kalau saya katakan mengotori meja ini, saya anak murid Bapak Ibu. Berhubungannya apa? Membersihkan meja. Tapi logis nggak kalau saya harus membersihkan semua meja ini? Tidak. Kenapa tidak logis Bapak Ibu? Iya, karena yang dikotori hanya ini. Maka kalau saya biasanya akan disuruh membersihkan semua meja, maka saya akan berdumel kan? Kan saya hanya mengotori meja ini. Itu tidak logis bagi anak. Itu terpaksa. Itu tidak membangun kesadarannya, tapi membuat dia menjadi berontak. Jadi logis itu harus berhubungan. Berarti dia harus membersihkan itu.